Halo adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu ya. Gimana hari ini sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas bersama? Kalau sudah siap, yuk mari kita masuki kesempatan kali ini dengan hati yang gembira. Kita mau mengarahkan hati, memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa dan juga beraktivitas bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Nah, hari ini kita bertemu dengan Kak Herdi dan Kak Anel, dan kita ditemani oleh Kak Cinta. Halo. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Kak Anel, kita tanya dulu dong adik-adik yang lain. boleh. Apa kabar mereka? Ya, Iya. karena sampai hari ini kita masih sekolah minggu online. Kita belum bisa ketemu. Aduh, padahal saya udah kangen sama mereka. Iya, udah kepengen meluk mereka, kepengen nyanyi bareng sama-sama. Tapi gimana Kak Anel? Ya, masih corona nggak pergi-pergi ya? Iya, sabar aja kita. Iya, aduh ya, kita harus sabar ya adik-adik ya. Tapi walaupun sekolah minggunya online, kita tetap semangat ya. Baik, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, matahari bersinar terang. Burung-burung bernyanyi, ya. Itu tandanya apa Anel? Hah? Tuhan mengasihi kita. Oh, Tuhan mengasihi kita dengan memberi matahari yang bersinar terang. Burung-burung ikut memuji Tuhan. Kita nggak boleh kalah adik-adik. Burung aja memuji Tuhan. Masa kita anak-anak Tuhan nggak mau memuji Tuhan? Yang lebih semangat ya, yang lebih semangat kita akan nyanyi lagi Kak Anel. Iya. Ya, kita akan nyanyi lagi. Tapi kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa nyanyi aja dulu ya Kak Anel. Iya. Ya, kita nyanyi aja lebih semangat ya adik-adik ya. Nah, masih ingat nggak lagu? Satu jari kananku, satu jari kiriku. Kalau digabung jadi berapa ya? Dua. Jadi dua. Ya, nanti akan bertambah-tambah. Lalu kita berdoa. Nah, kita nyanyi ya, satu jari tanganku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cek-cek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Nah, adik-adik, doa pembukaan akan dibawakan oleh Jeremia. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah.
pada hari ini. Kami boleh bersuka cita karena kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita udah berdoa loh Pak Anel. Iya. Ya, pinter ya Jeremy ya. Iya. Kelas TKA loh, itu masih kecil tapi hebat. Wah, terima kasih Jeremy ya. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik. Kenapa baik Pak Anel? Oh, Tuhan itu baik. Setiap hari Dia beri kita nafas. Nafas, terus Dia beri kesehatan. kesehatan. Terlebih Dia menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Tuhan itu baik, menebus dosa-dosa kita. Tuhan itu baik, memberi kita nafas kehidupan setiap hari ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur ya Kak ya. Nah, kita nyanyi ya panel ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Ada bahasa Inggrisnya Pak Anel. Betul. Adik-adik pasti udah pinter ya. Pasti. Ada bahasa Inggrisnya, kita nyanyikan sama-sama ya. Iya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Iya, jadi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita diberi keselamatan. Ya, God is so good. Nah, karena Tuhan itu baik, apa yang terjadi pada kita? Kita akan berubah yang tadinya males jadi rajin. Wah, ada perubahan Yang ya. tadinya nakal jadi baik. Wah, hebat. Apa lagi ya? Banyak sekali banyak lagi yang yang berubah di dalam diri kita. Oh, karena ada Yesus, karena ada Allah di hati kita, maka kita jadi berubah. Berubahnya baik ya Kak Ana Iya, ya. betul. Bukan jadi yang jelek tapi Yang baik. bagus. Nah, ada lagunya. Kita nggak bosan-bosan nyanyi terus ya adik-adik ya. Iya. Kita akan menyanyi Aku Berubah Karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku
tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku, sebab Yesus di hatiku. Sekali lagi. Sebab Yesus di hatiku. Iya. Nah adik-adik, kalau ada Yesus di hati kita, kita akan berubah jadi baik ya. Seperti Kak Anel tadi bilang ya, yang malas jadi rajin. Yang suka bantah-bantah orang tua jadi nurut. Jadi patuh. Hormat. Ada juga loh Kak Anel yang suka gak makan sayur. Wah jelek ya. Jelek. Nah kalau ada Yesus di hati kita, kita berubah jadi baik ya. Baik. Jadi suka makanan yang sehat. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi bersama. Kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah siap semuanya? Yuk, kita siapkan hati kita. Kita ambil Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi dulu ya Kak Nel ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan Ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ini apa nih adik-adik? Adik-adik pasti tahu kan? Ini gambar seorang penyihir kecil. Wah, kenapa ya Kak Ina kasih gambar penyihir kecil ya? Karena ada hubungannya nanti sama cerita Kak Ina. Tapi sebelum itu, Kak Ina mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu berkumpul kembali untuk beribadah melalui online Tuhan. Tuhan tolong kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Ina di awal nunjukin gambar seorang penyihir kecil ya adik-adik ya. Pasti ada hubungannya sama cerita Kak Ina. Tapi ceritanya bukan penyihir yang tadi tuh adik-adik. Hari ini Kak Ina mau cerita dari Alkitab, bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang penyihir yang tinggal di kota Samaria. Tapi penyihirnya berbeda sama yang tadi adik-adik. Penyihirnya seorang laki-laki adik-adik. Namanya Bapak Simon. Nah, kalau dari gambar ini adik-adik, mana coba yang adik-adik lihat yang namanya Bapak Simon? Nah, benar, yang tengah ini adik-adik ya. Namanya Bapak Simon. Bapak Simon ternyata seorang penyihir yang bisa melakukan banyak hal-hal yang ajaib adik-adik. Tapi Bapak Simon melakukan hal-hal ajaib bukan hanya untuk menolong orang. Ternyata Bapak Simon melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan uang adik-adik. Wah, Bapak Simon merasa bahwa Bapak Simon adalah orang yang hebat, yang bisa melakukan hal-hal ajaib di kota Samaria. Bapak Simon menjadi sombong. Kira-kira sombong itu baik atau enggak adik-adik?
Iya, benar. Nggak baik ya adik-adik ya. Nah, Bapak Simon menjadi sombong adik-adik. Merasa diri yang paling hebat. Merasa diri yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di kota Samaria. Nah, adik-adik menurut Bapak Simon, wah aku nih yang punya kuasa di kota Samaria. Nah, suatu hari adik-adik, Bapak Simon mendengar ada seorang laki-laki yang datang ke kota Samaria dan melakukan hal-hal mujizat yang lebih hebat dari Bapak Simon. Namanya adalah Bapak Filipus. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Filipus datang ke kota Samaria, memberitakan firman Tuhan, dan melakukan banyak mujizat adik-adik. Lalu Bapak Simon mendengar hal itu, Bapak Simon menjadi heran. Siapa ya? Penasaran nih Bapak Simon. Siapa ya orang ini? Nah, orang ini adalah Bapak Filipus. Banyak orang Samaria yang menjadi pengikut Bapak Filipus, yang menjadi percaya kepada Tuhan karena Bapak Filipus melakukan hal-hal ajaib. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan setan juga bisa sembuh adik-adik. Wah, Bapak Simon ketika mengetahui hal itu, Bapak Simon sadar, wah ternyata ada orang yang lebih hebat dari aku. Dan yang lebih hebatnya lagi ini adik-adik ya, Bapak Filipus tuh bilang bahwa itu semua bukan kekuatan Bapak Filipus, tapi karena kekuatan dan kuasa Tuhan yang bekerja melalui Bapak Filipus. Wah, jadi Bapak Filipus nggak sombong seperti Bapak Simon ya adik-adik ya. Nah, Bapak Simon ketika bertemu dengan Bapak Filipus, Bapak Simon menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Simon mau berubah adik-adik. Bapak Simon akhirnya mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis adik-adik. Bapak Simon mau percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, nih Bapak Filipus membaptis Bapak Simon ya adik-adik. Bapak Simon berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah adik-adik, coba Kak Ina mau ajak adik-adik juga untuk bilang, aku percaya kepada Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah mengatakan aku percaya kepada Tuhan, maka adik-adik juga harus berubah seperti Bapak Simon yang berubah menjadi baik. Nah, adik-adik, Kak Ina juga mau mengajak adik-adik untuk berubah. Berubah bagaimana ya? Nah, Kak Ina mau ajak adik-adik yang sama ini kalau ngomongnya suka teriak-teriak, suka marah-marah nih kepada mama, papa, atau kakak atau mbak, atau siapa, adik-adik harus mulai berbicara dengan suara yang lembut, bukan teriak-teriak lagi ya. Jadi, adik-adik berubah menjadi lebih baik. Yang selama ini suka ganggu-ganggu adiknya, sampai adiknya nangis nih, adik-adik harus minta maaf. Jadi, mulai sekarang tidak ganggu-ganggu lagi ya sama adik-adiknya. Terus, apalagi adik-adik yang bisa adik-adik contoh untuk melakukan perbuatan baik. Adik-adik harus selalu nurut, nggak nangis-nangis lagi ya adik-adik ya. Nggak berantem sama orang lain ya adik-adik ya. Adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik kita bisa minta tolong Tuhan untuk menolong kita berubah menjadi anak-anak yang baik. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kak Ina mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami berubah menjadi anak-anak yang baik. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Selalu tolong kami Tuhan dan jaga kami semua dimanapun kami berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Gampang kan? Sekali lagi ya. Kita akan melakukan aktivitas ya. Pada saat ini kita akan siapkan bahan-bahannya, yaitu kertas putih yang bergambar orang, di mana nanti kertas putih itu kita akan gambar love seperti ini ya. Lalu ada bahan-bahan lain, yaitu ada pensil berwarna yaitu hitam, merah, pensil. Jika adik-adik tidak bisa buat seperti ini, adik-adik juga bisa menggambar orangnya sendiri seperti yang kakak punya. Ini juga boleh ya, seperti ini. Lalu love ini kita gunting ya. Kita gunting akan menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita tempelkan kertas di belakangnya. Ukurannya bebas, yang penting menutupi seluruh gambar hati ini. Seperti ini ya. Yuk kita kasih lem dulu. Ya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bikin. Ya, kertas ini kita bikin garis 2. Kira-kira 8 cm, kita bagi 2 jadi 4 ya. Lebih kurang. Lalu kita warnai, yaitu warnain hitam dulu, merah, dan yang terakhir kita tempelkan gambar Tuhan Yesus. Ya, kita tempelkan gambar Tuhan Yesus seperti ini. Iya. Nah, gambar yang telah tempel tadi kita selipkan ini. Kita masukkannya di belakangnya. Seperti ini adik-adik. Iya. Nah, jadilah hati Simon yang tadinya hitam lalu dengan darah Kristus dibasuh merah, dan sekarang Simon mempunyai hati yang baru bersama dengan Kristus, yaitu putih. Gitu ya. Adik-adik bisa mencobanya di rumah, minta papa mama untuk mencetakkan gambar ini, atau adik-adik juga bisa membuat seperti ini ya. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Adik-adik, kita siapkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dititip ke papa, mama, nanti papa, mama yang akan bawa ke gereja, atau persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja. Nih, rekening gereja yang tertera di layar. Siap, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Terang pagi hari yang menjelang malam, aku diberkati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan setiap hari untuk kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik,
Ya. Kayaknya kita sudah mau di akhir acara nih. Kok udah selesai kan? Padahal aku masih kepengen nyanyi loh Kak. Saya juga. Ternyata udah selesai. Iya sih ya, kita udah menyanyi bersama, udah berikan persembahan, udah mendengarkan firman Tuhan, udah mengerjakan aktivitas. Ya, berarti memang sudah selesai ya Kak Anel ya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita selesai hari ini, tapi ingat ya, kita tetap semangat mengikuti sekolah minggu depan. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu Ada Perubahan Besar. Ingat ya, Allah itu baik. Kalau Allah ada di hati kita, maka terjadi perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik adik-adik, gimana? Sudah kita sama-sama belajar ya, kita sudah beraktivitas, kita sudah memuji Tuhan. Semoga semua selalu gembira. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan dalam iman, dalam hati, dalam kasih, dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Untuk itu, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.